siapa itu Habel? Apa itu Habel Ya. ya? Baik, saya yakin teman-teman Fakebook tahu lah ya Habel itu ya. Kita yakini Habel itu adalah putra kedua dari Adam dan Hawa. Betul. Ya, putra kedua dari Adam dan Hawa. Jadi Habel ini kalau dalam bahasa aslinya ini bahasa Ibrani Hebel, dia bilang Hebel, yang artinya breath, yaitu nafas atau bernafas. Walaupun cuma sedikit teman-teman muncul nama Habel ini di dalam Alkitab, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita menjadikan satu refleksi dalam kehidupan kita, ya khususnya kehidupan rohani kita. Kalau kita bicara Habel, kita nggak bisa lepas dari Kain, abangnya. Habel itu dikatakan keeper of sheep, makanya kita bilang gembala kan, keeper of sheep, penjaga domba kan, penjaga domba. Tapi kenapa cuman Habel yang diterima? Iya, itu menarik. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan saya Gilin Tumakeng dan juga narasumber luar biasa Pendeta Hincu. Shalom. Shalom Pendeta. Teman-teman, sebelum kita memasuki episode kali ini, aku mau mengundang teman-teman untuk turut aktif dalam sosial media kita. Untuk itu, teman-teman bisa subscribe ke Hope Channel Indonesia ataupun account Facebook sendiri dan juga bisa turut aktif membagikan komen seperti permohonan doa atau mungkin request tentang tokoh Alkitab yang mau dibahas berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video-video yang sudah kita bagikan di episode-episode sebelumnya supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan berkat yang sama dari firman Tuhan yang kita bahas di setiap episode. Untuk itu teman-teman, kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang sekali lagi jarang dibahas. Mungkin di Alkitab cuma beberapa kali nama ini disebut. Kita akan membahas satu tokoh Alkitab dari buku Kejadian. Ceritanya setelah Adam dan Hawa. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook dan juga saksikan video yang satu ini. Lawan kata akhir, awal. Ya. Anak sulung, terus ada anak bungsu. Ya. Lawan kata hidup, mati. Misalkan nih ada orang ketembak, berarti dia itu mati. Enggak nih, ada orang yang ngelakuin, terus orang yang ngelakuin itu tembak orang, berarti dia pembunuh. Kan orangnya yang mati itu apa namanya? Ya mati. Orang kena tersangkanya. Ini ada tersangka, ada pelaku. Enggak ada pelaku, Skip. ada. Yang ini gampang. Nih, atau enggak ada sapi kurban. Berarti itu apa tuh yang deket-deket? Skip. Ya udah skip. Yang cowoknya Hawa, Adam. Kambing, Domba. Habel, Kain. ya. Kakak, Adek. ya. Sebelum keluaran, kita pertama. Kejadian. Ya. Ada ibu, ada bapak, ada Anak. ya. Ini coba gini. Nih, ada pelaku, ada nih di berita ada Korban. pelaku. Iya, korban. Terus kalian bisa tebak nggak siapa yang dimaksud? Ada bungsu, awal, ada anak, ada Kain. Habel. Betul. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan tokoh yang sudah dibahas dari kuis tadi, Pendeta Habel. Habel ya, Habel. kita bahas Habel ya. Jadi mungkin Pendeta bisa bagikan siapa itu Habel? Apa itu Habel ya? Baik, saya yakin teman-teman Fakebook tahu lah ya Habel itu ya. Kita yakini Habel itu adalah putra kedua dari Adam dan Hawa. Betul. Ya, putra kedua dari Adam dan Hawa. Nah, seperti biasa kita cari tahu dulu arti Arti nama ya. Iya. Jadi Habel ini kalau dalam bahasa aslinya ini bahasa Ibrani Hebel, dia bilang Oh, Hebel, Hebel. yang artinya breath, yaitu nafas atau
bernafas. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan Kain, Kain. abangnya ya? Kain itu dalam bahasa aslinya Kayin. Jadi Y-nya tuh jelas disebut, ya kan? Oke. Kayin. Nah, Kain ini artinya possessions, yaitu harta. Nah, kenapa dia dikasih nama harta? Harta itu kan sesuatu yang berharga ya. Iya. Tentunya kita ingat saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3, Tuhan katakan apa? Bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular, setan. Jadi tentunya Adam dan Hawa ini berharap nih, anak pertama mereka inilah sang juru selamat, sang Mesias ini. Makanya dikasih nama Kain, yang artinya possessions, harta yang harta yang terbesar lah ya, harta yang terindah buat mereka. Tapi kita nggak bicara Kain ya. Betul. Kita bicara Hebel, yang artinya breath atau bernafas. Dan ternyata pendeta kalau aku lihat sendiri ya, Habel itu sebenarnya jarang ya dibahas. Aduh, sangat jarang. Kalau Jarang. teman-teman Facebook boleh Bible Searching Engine ya, itu hanya 12 kali muncul. Wow. 12 kali, hampir semua muncul di peristiwa di Kejadian pasal 4 yang tercatat. Tapi ada juga sekitar 2 ayat, saya pikir 2 ayat yang di Perjanjian Baru menceritakan tentang Habel. Nah, ini yang menarik. Menarik. Walaupun cuma sedikit teman-teman, muncul nama Hebel ini di dalam Alkitab, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita menjadikan satu refleksi dalam kehidupan kita, ya, khususnya kehidupan rohani kita. Nah, kita mulai aja ya langsung ya. Kita lihat, tapi kita nggak mau langsung di Kejadian, kita mau lihat di Perjanjian Barunya dulu. Ya, apa kata tokoh Alkitab tentang Habel ini. Nah, kita lihat di dalam Ibrani, teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab, di Ibrani pasal 11 ayat 4. Ya, Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayatnya menarik gak ini ya? Iya, benar. Bukan cuma sekedar karena Habel ada di Perjanjian Baru ya, disebut oleh Rasul Paulus di kitab Ibrani ini. Tapi ada kata-kata di situ apa tuh yang terakhir tuh? Gitu. Karena iman, ia masih berbicara. Masih berbicara, tapi sesudah dia mati. Jadi kesannya kayak spiritisme ya. Dia masih bisa bicara sesudah mati. Apa seperti itu? Tentunya tidak. Tapi kita akan bahas nih ya, segmen per segmen tentang kehidupan ini. Jadi kita tahu nih, apa sih artinya masih berbicara, padahal dia sudah mati. Sudah mati ya, dia sudah mati. Mungkin pendeta bisa langsung bagikan teman-teman kayaknya di sini sudah pikir itu kayak spiritisme pendeta. Iya. Tapi sepertinya bukan ya pendeta? Bukan. Jadi nanti di akhir pelajaran ini atau episode ini kita akan tahu maksudnya. Yang jelas bukan spiritisme. Yang jelas bukan maksudnya Habel sudah meninggal lalu dia berbicara kepada orang yang masih hidup, tidak. Tetapi ini lebih kepada contoh kehidupannya menjadi sebuah kesaksian, tanda kutip, berbicara buat umat Tuhan termasuk buat kita saat ini. Tapi nanti lebih detailnya di segmen-segmen berikutnya kita bisa lihat ya. Nah, jadi teman-teman Facebook sekalian, kalau kita bicara Habel, kita nggak bisa lepas dari Kain, abangnya. Karena memang Habel ini hanya muncul seperti yang tadi Gail bilang, hanya 12 kali, nggak banyak ya. Tetapi walaupun sedikit, dia memiliki arti kehidupan dia, contoh kehidupan dia itu dapat jadi refleksi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, kita mulai sekarang, kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 4. Nah, tolong Gel baca ayat 1 dan 2. Baik, dengan judul perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala segala kambing domba, Kain menjadi petani. Iya, jadi ini kenapa kita meyakini para pelajar Alkitab, Habel ini anak kedua dari Adam dan Hawa. Nah, di sini menarik, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya dikatakan itu yang satu itu, maksudnya Habel itu dikatakan keeper of sheep. Makanya kita bilang gembala kan, keeper of sheep, penjaga domba kan, penjaga domba. Sedangkan Kain disebut di sini adalah tiller of the ground. Jadi penggarap tanah ya. Makanya disimpulkan sebagai apa? Sebagai petani. Jadi dua anak ya, laki-laki memiliki profesi yang berbeda. Satu petani, satu seorang gembala atau peternak lah ya, kita bilang seorang peternak. Nah, kita lanjut nih di ayat berikutnya, di ayat 3-5.
Baik, ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Iya, jadi kita lihat dulu nih, kenapa sampai kita menyimpulkan Kain ini mempersembahkan buah-buahan. Kan sering kita bilang begitu kan, dalam waktu kita masih kecil mungkin, orang tua kita ya, guru-guru di gereja kita bilang, Kain mempersembahkan buah-buahan gitu ya. Nah memang, kalau dari bahasa aslinya ini bahasa Ibrani itu yang disebut dengan hasil tanahnya ini disebut peri. Peri itu artinya buah, fruit. Khusus buat Kain ya, dia bilang mempersembahkan hasil tanah itu peri, artinya memang buah ya, buah-buahan gitu. Nah, dan dalam bahasa Inggrisnya juga kan disebut Cain was offering the fruit. Jadi memang cocok dengan bahasa aslinya. Jadi nggak salah kalau orang bilang, oh Kain mempersembahkan hasil tanah yang dimaksud buah-buahan. Karena memang bahasa aslinya peri. Peri itu buah, fruit. Dan bahasa Inggris juga jelas dikatakan offering the fruit. Sedangkan Habel mempersembahkan domba. Nah, itu dia. Oke, jadi dari profesi mereka masing-masing lebih diperjelas juga di ayat ini ya. Jadi apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka persembahkan sesuai dengan profesinya. Betul. Tapi kenapa cuman Habel yang diterima persembahan? Itu menarik. Karena gini, sejak dulu kita meyakini ya, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Karena dia tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Tuhan menurut keyakinan kita, Tuhan perintahkan adalah apa? Domba yang dipersembahkan. Ya, dia persembahkan buah, jelas salah penurutan. Memang walaupun di Alkitab tidak dijelaskan secara gamblang, tetapi secara rohani ya teman-teman Facebook, apa yang jawaban seperti itu bisa kita terima secara rohani, maksud saya. Ya, kenapa bisa kita terima secara rohani? Memang ini bicara penurutan. Nah, coba kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi di Ibrani pasal 11 itu. Coba kita baca lagi di ayat 4. Ya, kita baca lagi di ayat 4 ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, jadi ayat ini tegas katakan teman-teman Facebook ya, tolong garis bawahi itu. Karena dikatakan apa? Dia mempersembahkannya dengan apa? Iman. Itu poin pertama yang paling penting, bahwa persembahan Habel berdasarkan iman. Berarti persembahan Kain berdasarkan apa? Bukan iman kan? Iya dong, karena hanya Habel dikatakan tegas itu. Habel mempersembahkannya berdasarkan apa? Iman. Sudah pasti Kain tidak dengan iman. Nah, kalau bicara iman sudah pasti identik dengan apa? Penurutan. Betul. Maka dari itu secara rohani kita tidak salah ya kalau kita meyakini sampai saat ini bahwa Tuhan suruhnya domba. Kain tidak menurut. Habel menurut. Jadi ini bukan bicara soal profesi keduanya. Nggak ada masalah dengan profesinya. Tapi ini bicara soal apa? Iman dan apa? Penurutannya saat memberikan apa? Persembahan tersebut. Jadi tegas sekali Alkitab katakan Habel mempersembahkan dengan apa? Dengan iman. Artinya apa? Dia menurut. Ya. Dia menurut sesuai perintah Tuhan yang dia persembahkan. Nah, itu dia. Jadi itu poin penting ya teman-teman. Satu adalah bila kita mempercayai sesuatu, mengimani sesuatu, kita harus melakukannya dengan penurutan juga. Iya, dengan penurutan kita. Dan mungkin pendeta bisa bagikan, kan tadi kita sudah bahas tentang Habel, tentang dia cuma disebut 12 kali. 12 kali. Dan mungkin tentang Kain, apakah ada ayat-ayat lain yang bisa dibagikan? Oh ada, karena seperti saya katakan tadi kalau ngomongin Habel udah pasti ngomongin Kain ya. Tapi sebelum ke situ kita mau mengkategorikan lebih lagi dari dua bersaudara ini. Tadi sudah dibilang persembahan Habel berdasarkan iman. Persembahan Kain tentu tidak. Lalu ada golongan apa lagi yang dikatakan oleh tokoh Alkitab yang lain tentang Habel, sosok Habel dan sosok Kain ini. Nah, kita lihat sekarang di 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 12 ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain
Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kita lihat di sini kan. Jadi dua golongan. Beriman, tidak beriman. Lalu Yohanes katakan apa? Jahat dan baik. Nah, itu dia. Jadi menarik ini ya. Jadi dua tokoh Alkitab yang berbeda di Perjanjian Baru menggolongkan kedua bersaudara ini. Iman, tidak beriman, baik dan jahat. Betul. Wah, jadi sebenarnya dari hal kecil saja, dari iman saja kita sudah bisa digolongkan menjadi dua golongan ya. Betul, tentang penurutan saja itu adalah hal yang sangat-sangat kecil mungkin, tapi itu berpengaruh kepada iman kita sendiri. Untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana karena masih banyak yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Habel, di mana tadi kita sudah berbicara tentang iman dan penurutan. Tapi yang bisa kita pelajari juga tentang persembahan ya, Pendeta. Persembahan, ya. Betul. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan melihat persembahan bukan dari nominal ya, teman-teman. Ya. Jadi dari iman kita, dari motif yang kita berikan. Dari hati ya. Betul, Pendeta. Tentunya kita masih ingat nih cerita pada saat seorang ibu janda memberikan persembahan yang di depan Yesus ya. Betul. Dan Yesus menilai persembahan dia yang minta maaf 2 peser itu menjadi yang terbesar nilainya ya. Jadi nilai yang dimaksud di situ adalah value, bukan nominalnya ya. Bukan nominal tapi value-nya, di mana dia memberikan sepenuh hati dengan iman, karena apa yang dia punya saat itu semua yang dia dia berikan gitu. Kalau jadi dalam hal ini memang kalau kita bicara iman itu kita bicara value, nilainya, bukan nominalnya. Berkaitan dengan persembahan ya. Berkaitan dengan persembahan. Nah, itu dia. Dan mungkin kita juga bisa baca satu ayat dari Ibrani ya tentang hal ini. Tentang persembahan ya. Coba teman-teman Facebook boleh buka di Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Iya, jadi jelas ya melalui ayat-ayat ini. Oke. Betul. Baik, berikutnya, kira-kira apa lagi dari kehidupan Habel yang bisa kita dapatkan? Bisa jadi refleksi ya buat kita ya. Dari awal sudah dibilang nih ya, bahwa kalau ngomongin Habel, udah pasti nggak lepas dari sosok Kain ya. Nah, sekarang kita kembali di Kejadian pasal 4, teman-teman Facebook. Lalu kita lihat sekarang di ayat 8. Ya, ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Iya, jadi ayat ini, kata membunuh ini muncul pertama kali di Alkitab di ayat ini. Kata membunuh kan. Nah, di dalam di peristiwa Kain dan Habel ini dipakai Musa sebagai penulis kitab Kejadian, Nabi Musa menggunakan istilah membunuh ini harak. Harak bahasa aslinya. Nah, harak itu bukan sekedar membunuh dalam arti menghilangkan nyawa. Tapi harak itu juga biasa dipakai untuk apa? Satu tempat yang dihancurkan atau dibinasakan. Jadi makna kata harak nih, kata pertama yang muncul tentang berkaitan dengan pembunuhan ini, itu bukan sekedar menghilangkan nyawa. Tapi itu bicara soal apa? Menghancurkan. Bicara soal apa? Destroy, ya kan? Bicara soal apa? Membinasakan. Jadi nggak sekedar cuman nyawa diambil di situ. Karena kata aslinya udah jelas di situ dipakai oleh Musa, yaitu harak. Dan memang benar ya, bahwa memang apa yang dilakukan Kain, ya kita anggaplah itu pembunuhan pertama manusia kan yang terjadi kan, yang tercatat dalam Alkitab. Bayangkan, memang nggak diceritakan sih bagaimana reaksi Adam dan Hawa saat tahu ya bahwa Habel ini meninggal dengan cara dibunuh oleh abangnya. Tapi kan kita sudah yakin lah itu kan kehancuran luar biasa bagi sebuah keluarga gitu loh. Benar-benar, dan itu menjadi kebinasaan buat si Kain yang melakukannya. Jadi memang tepat saat Musa menggunakan istilah harak di situ. Jadi bukan sekedar membunuh, menghilangkan nyawa, tapi itu membinasakan, itu menghancurkan. Nah, itu dia. Dan mungkin tidak ditulis secara literal ya tentang hukum yang Tuhan sudah berikan, tapi pasti itu sudah melanggar hukum yang Tuhan adakan. Jadi begini, benar, bagus sekali Gel ingatkan. Jadi begini, teman-teman, orang sering berpikir
10 perintah yang Tuhan berikan itu pertama kali Tuhan berikan itu kepada manusia pada zaman Musa. Iya. Ya kan, saat di atas gunung kan, saat mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi sebenarnya itu tidak seperti yang kita pikirkan. Iya. 10 hukum itu kita tahu 10 perintah Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Betul. Sejak zaman Adam dan Hawa itu sudah diberikan. Buktinya apa? Buktinya peristiwa ini. Saat Kain membunuh Habel dan Tuhan mencari dia, dia bersembunyi kan dari Tuhan. Pertanyaannya kenapa dia bersembunyi dari Tuhan? Karena dia berbuat salah. Karena dia berbuat salah, melanggar perintah kan, melanggar hukum. Seperti ibu. Iya, jadi jangan pernah kita katakan 10 hukum itu atau 10 perintah itu diberikan hanya buat orang Israel. Karena diberikan pada zaman Musa pertama kali. Tidak. Betul. Ya, sejak awal manusia ada itu sudah diberikan. Ya, tapi itu diberikan lalu dicatat di buku Keluaran pasal 20. Itu karena apa? Karena bangsa Israel sudah 430 tahun dalam perbudakan. Mereka udah, jangankan perintah Tuhan. Tuhan sendiri aja mereka nggak tahu siapa. Betul. Sehingga perlu dikatakan pada saat Musa katakan, siapa engkau supaya aku ceritakan pada mereka. Tuhan katakan apa? I am who I am. Ya kan, aku adalah aku atau Yahweh. Ya kan. Jadi harus diingat baik-baik nih teman-teman Facebook ya, bahwa perintah Tuhan itu, 10 perintah Tuhan itu adalah melambangkan karakter Tuhan. Betul. Dan itu sudah ada sejak apa? Sejak manusia ada pertama kali. Maka dari itu Kain apa? Ketakutan, bersembunyi saat dia sudah melakukan apa? Pembunuhan, harak itu kepada siapa? Kepada Habel. Betul. Ya, itu dia. Dimana juga teman-teman, pasti kalau kita melakukan kesalahan ada konsekuensinya ya Pendeta. Ya. Dan kira-kira boleh ceritakan konsekuensi apa yang dialami Kain setelah itu? Iya, oke. Sekarang kita lanjutkan nih. Jadi ya ceritanya masih di Kejadian pasal 4. Coba sekarang ayat 9 sampai 11 kita baca. Baik. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Iya, jadi teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya. Pada saat kita melakukan kesalahan, saat kita melanggar perintah Tuhan, ada akibat atau konsekuensi yang harus kita terima. Banyak orang melakukan kesalahan, ya kan, meminta pengampunan, ya, diampuni dan berharap tidak ada akibat apa-apa dari kesalahannya. Sehingga apa? Membuat mereka kecewa saat mereka menerima konsekuensinya. Nah, ini perlu diingatkan sekali lagi. Di dalam Alkitab di segala peristiwa, bukan cuma tokoh Kain, ketokohan Kain, Simson, ya kan, Petrus, Yudas, Raja Daud, semua tokoh itu diampuni kan oleh Tuhan ya, diampuni atas kesalahannya. Tapi mereka juga harus menerima resiko atau konsekuensi dari kesalahan tersebut. Gak bisa, sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Jika kita melakukan kesalahan, ingat ada konsekuensi yang akan mengiringinya. Maka dari itu berpikir ulang gitu loh, kalau mau berbuat atau melanggar apa? Melanggar perintah Tuhan. Nah, seperti Kain di sini. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia melakukan kesalahan dengan harak ya. Bukan sekedar membunuh, membinasakan. Ya kan? Membinasakan gitu loh. Menghancurkan adiknya dan keluarganya tentunya. Kita lihat konsekuensinya. Apa dikatakan di situ? Bahwa dia itu akan apa? Bersusah payah. Ya, dia akan dibuang dari keluarganya bersusah payah. Nah, kita lihat di sini juga nih teman-teman Facebook. Bayangkan ya. Apa yang dilakukan Kain itu memang tepat kalau disebut harak. Bukan hanya menghancurkan, membinasakan Habel, menghancurkan perasaan orang tuanya, juga menghancurkan diri dia. Karena dia harus keluar. Tidak lagi tinggal bersama dengan siapa? Orang tuanya. Ini kan konsep, apalagi pada zaman itu, yaitu konsep yang sangat menyedihkan kan. Saat seorang anak harus terpisah dengan orang tuanya. Jadi konsekuensi yang diterima Kain akibat kesalahan, pembunuhan yang dia lakukan, itu sangat besar. Betul. Dia harus terpisah dari orang tuanya. Selamanya kan. Sudah itu Alkitab tidak menceritakan lagi gitu loh. Betul. Kain bertemu lagi dengan Adam dan Hawa atau berkumpul lagi dengan Adam dan Hawa. Bayangkan sisa hidup dia harus terpisah dari siapa? Dari orang tuanya. Dan itu tentunya sangat menghancurkan hati Kain walaupun dia melakukan apa? Kesalahan. Betul. Jadi teman-teman, satu pelajaran yang penting yang kita bisa dapatkan adalah bila teman-teman atau mungkin kita sendiri melakukan dosa, hal itu tidak akan tersembunyi dari Tuhan. Bahkan dari awal saja Adam dan Hawa tidak ada yang tersembunyi. Kembali lagi ke sini. Kain juga tidak tersembunyi dari apa yang sudah dilakukan, dari dosa yang dia sudah lakukan. Dan teman-teman ingat, pasti akan ada konsekuensi yang kita alami setelah itu. Ya, ada akibat yang harus kita
siap ya untuk terima ya saat kita melanggar perintah Tuhan. Betul, biarpun pada akhirnya memang Tuhan akan mengampuni. Tetap ada kesempatan kedua. Ya, untuk yang betul. Dan yang kita pelajari sekali lagi, bila melakukan dosa tidak ada yang tersembunyi dan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi sekali lagi Tuhan akan menerima teman-teman sekalian. Tapi jangan menggunakan kebaikan Tuhan untuk kita melakukan dosa terus ya. Excuse ya, jadi Iya, terus betul. jadi alasan untuk Tuhan Maha Kasih, kita lakukan terus Tuhan Maha Kasih. Tidak seperti itu konsepnya. Betul. Jangan sampai pintu kasihan tertutup teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan kesalahan, bertobatlah dan jangan mengulanginya lagi. Baik teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan tokoh Habel. Di mana pendeta, kita akan membahas lagi apa sih yang bisa kita pelajari. Biarpun memang pembahasannya sedikit ya. Sedikit ya, ketokohannya tuh sedikit disebut ya di dalam Alkitab. Tapi masih banyak yang bisa kita pelajari dari Habel. Mungkin pendeta bisa bagikan? Iya, jadi refleksi berikut yang kita bisa lihat ya. Dari tadi kan kita bicara persembahan dengan iman, ya kan, penurutan bicara, ya kan. Lalu akibat dosa itu harus ada konsekuensi yang kita terima. Lalu perintah Tuhan itu sudah ada sejak awal manusia diciptakan, bukan pada saat Musa saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ada satu buku rohani ya. Buku rohani yang sangat baik, penulisnya juga sangat terpercaya. Nah, penulisnya mengatakan hal ini tentang menuliskan tentang Habel dan Kain ini. Ya, dikatakan begini, saya baca aja ya. Baik. Kain dan Habel itu menggambarkan dua golongan yang akan ada di dalam dunia ini sampai akhir zaman. Jadi Kain dan Habel itu menggambarkan dua golongan. Umat manusia yang ada sampai akhir zaman dikatakan, yaitu apa? Satu yang golongan itu berharap kepada korban yang telah ditentukan bagi dosa, itu Yesus Kristus. Jadi satu golongan berharap sama Tuhan Yesus. Yang satu lagi golongan berharap sama diri sendiri, yaitu Kain. Tapi benar juga kayak apa yang dikatakan oleh penulis buku rohani ini kan, benar bahwa Habel memberikan dengan apa? Iman kan? Iya kan? Iman, penurutan, apa yang Tuhan perintahkan, ya kan? Sedangkan mempersembahkan anak domba ini kan adalah simbol dari siapa? Penebusan Tuhan Yesus nantinya kan? Betul enggak? Jadi Habel, golongan Habel, ya semoga kita semua di golongan Habel ya, di mana orang-orang yang apa? Berharap, bergantung kepada Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sedangkan Kain, ya benar juga yang dibilang oleh penulis ini, dia mempersembahkan apa yang latar belakang profesi dia, yang dia anggap baik, itu yang dia persembahkan, tapi tidak sesuai iman, tidak sesuai dengan penurutan ya. Jadi banyak orang pada zaman sekarang juga, dan semoga kita tidak di sini, tidak masuk di golongan ini, adalah orang-orang yang apa? Yang bersandar atau bergantung pada diri sendiri, bukan bergantung kepada Tuhan Yesus seperti golongan Habel ini. Jadi jelas nih ya teman-teman Facebook ya, dua golongan. Jadi Kain dan Habel. Makanya selalu saya katakan dari awal episode ini, ngomongin Habel udah pasti ngomongin siapa? Kain. Gak bisa lepas dari itu ya. Jadi dua golongan ini ya. Nah itu yang apa? Satu buku rohani yang saya mau nyatakan, yang mau saya bagikan. Dan apa yang dikatakan menurut saya tepat sih, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab juga ya. Jadi kita ada di ambang pilihan ya pendeta. Kita pasti diberikan pemilihan. Apakah teman-teman mau mengikuti golongan Habel yang mengikuti Tuhan sepenuh hati, bergantung atau, ya pada Tuhan ya. Bergantung pada Tuhan, atau apakah teman-teman mau menggunakan pemikiran sendiri atau kekuatan sendiri? Itu bisa teman-teman jawab sendiri, dan bisa teman-teman juga mungkin praktekkan dalam kehidupan. Dalam memilih sesuatu, dalam mengambil keputusan, apakah teman-teman berpikir sendiri saat mengambil keputusannya, apakah teman-teman berdoa dan meminta pertolongan Tuhan saat melakukan keputusan itu. Baik pendeta, mungkin kita juga bisa bagikan cerita tentang Habel lagi dari tokoh-tokoh Alkitab. Iya, jadi menarik. Tadi kan sudah kita tahu ya bahwa Habel itu muncul kurang lebih hanya 12 kali dalam Alkitab. Tetapi walaupun cuma 12 kali, ya 3 ayat perjanjian baru itu mengutip tentang siapa Habel. Tadi di awal kita udah lihat Rasul Paulus ya menceritakan siapa Habel. Dengan iman Habel mempersembahkan, ya kan, persembahannya bagi Tuhan. Lalu ada kata-kata dia itu masih berbicara walaupun sudah mati, ya kan? Walaupun sudah mati dia
masih berbicara. Ini yang tadi kita mau bahas sebenarnya ya kan di segmen awal, bahwa ini tidak bicara spiritisme, bahwa Habel yang sudah mati berbicara pada orang hidup. Tapi ini berbicara adalah bahwa teladan gitu loh. Jejak iman. Kalau boleh dikatakan Habel meninggalkan jejak iman bagi umat setelah kehidupan Habel itu sampai kepada kita sekarang yang kita nyatakan kita hidup di akhir zaman. Jejak iman Habel tuh udah jelas gitu loh. Bahwa dia melakukan sesuatu, memberikan sesuatu pada Tuhan dengan iman, value, bukan nominal. Value-nya jelas dengan iman. Lalu itu tadi dari Rasul Paulus ya di Ibrani pasal 11. Lalu Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 3 tadi sudah jelas mengidentifikasi antara Habel dan Kain. Bahwa Kain adalah golongannya apa? Yang jahat, sedangkan adiknya Habel adalah golongannya apa? Yang baik. Itu udah jelas. Nah, tapi nggak cukup hanya Rasul Paulus dan juga Rasul Yohanes yang menyebutkan. Even Tuhan Yesus pun mengutip atau menampilkan ketokohan dari Habel. Ya, kita bisa lihat, teman-teman boleh buka di dalam Matius pasal 23 ayat 34 sampai 35. Baik. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Iya, kurang apa lagi ya Habel ya. Paulus bilang dia adalah orang yang beriman, mempersembahkan. Rasul Yohanes bilang dia masuk golongan yang baik, tidak yang jahat seperti Kain. Yesus tegas lagi katakan apa? Habel itu orang benar. Artinya apa orang benar? Berarti emang dia melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan, kebenaran yang dia value-nya adalah apa? Kebenaran. Ya kan? Dan Yesus bilang ya, yang dibunuh walaupun tidak bersalah. Ini juga identik dengan Tuhan Yesus kan? Di mana Tuhan Yesus juga menebus kita dengan apa? Kematiannya, walaupun dia tidak melakukan kesalahan, dia dihukum dengan cara apa? Dengan cara disalib. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman Facebook sekalian, walaupun hanya beberapa ayat muncul, tetapi ketokohan Habel itu mengikat kehidupan umat Tuhan sedemikian rupa. Bicara iman, bicara penurutan persembahan, ya kan? Bicara orang baik, bicara orang benar yang rela berkorban. Kan orang yang berkorban itu kan dia tidak melakukan kesalahan tapi dia dihukum. Ya kan, kalau dia melakukan kesalahan lalu dia dihukum, bukan berkorban dia namanya. Emang harus begitu gitu ceritanya. Tapi kalau tidak melakukan kesalahan dihukum, itu artinya apa? Dia apa? Berkorban. Dan itu yang dilakukan oleh Habel ya teman-teman Facebook sekalian ya, bahwa dia berkorban. Yesus tegas itu di ayat itu katakan, dia berkorban. Dan jangan lupa Matius pasal 23 itu latar belakangnya adalah saat Yesus sedang menempelak atau menasehati orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Matius pasal 23 itu satu pasal full itu Yesus sedang menasehati atau menempelak, menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidupnya penuh dengan apa? Kemunafikan. Jadi Yesus tempelak itu, dan salah satu ayatnya Yesus membawa, tanda kutip ya, membawa-bawa nama siapa? Habel. Dengan menyatakan Habel orang benar, Habel tidak melakukan kesalahan tapi dia dibunuh, ya kan? Dan itu juga menjadi gambaran kan bahwa Yesus juga akan terjadi dalam kehidupan Yesus, di mana Yesus tidak bersalah tapi dia akan apa? Akan dihukum ya, disalib ya, dibunuh oleh orang-orang tersebut, maksudnya oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman Facebook, walaupun cuma sedikit, tapi refleksi kehidupan Habel itu cukup lengkap buat kita saat ini. Bicara iman, bicara persembahan, bicara perbuatan, bicara pengorbanan, bicara kebenaran. Nah, itu dia. Pendeta. Dan yang mungkin bisa kita lihat dari Matius tadi juga menceritakan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepadanya pasti akan dianiaya pada akhirnya ya Pendeta. Ya, ada masa itu ya, ada masa itu. Kalau kita belajar Alkitab, kita percaya ada masa itu. Betul. Ya, akan datang masa itu. Betul. Dan mungkin tidak harus dianiaya sampai kita dibunuh atau mungkin harak tadi, tapi dari kehidupan kita mungkin kita diasingkan atau kita dipertanyakan atau dibully, kita mungkin dibully Pendeta. Betul-betul. Dan dibully itu harak itu buat kita. Karena kita benar-benar dihancurkan, kan paling nggak hati perasaan kita kan yang dihancurkan. Bukan fisik tapi mental kita ya yang dihancurkan. Betul. Jadi bila teman-teman mempercayai akan Tuhan Yesus dan teman-teman dibully, jangan
khawatir, jangan putus asa juga teman-teman. Sama seperti Habel, pada akhirnya teman-teman pasti akan dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Ya. Dan semoga nanti Tuhan bisa menyelamatkan kita semua ya sampai saat Iya. nanti dia Kita datang. percaya ya bahwa kita Betul, akan menjadi bagian dari umat yang sisa. Maksud umat yang sisa itu Betul. adalah umat yang diselamatkan ya. Kita percaya itu. Betul. Jadi sekali lagi tadi pendeta sudah bagikan banyak dari cerita Habel. Ya. Mungkin cuma 12 kali, sekitar kurang lebih 12 kali disebutkan di Alkitab, tapi sudah banyak yang kita pelajari tentang penurutan dan iman, tentang bagaimana kita harus hidup benar, Persembahan. tentang persembahan, dan juga bagaimana pada akhirnya bila kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita akan dibully, tapi Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita. Untuk itu teman-teman Facebook, masih banyak juga yang akan kita bahas, terlebih nanti kita akan bahas kesimpulan dari cerita Habel. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Habel, di mana kita akan membagikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari, pendeta. Iya, baik. Jadi teman-teman Facebook, kita bisa dilihat di sini ya kehidupan dari Habel. Walaupun sedikit tapi banyak arti, banyak makna buat kita. Yang pertama adalah di dalam memberikan persembahan. Entah apapun bentuk persembahan kita, uang, harta, tenaga, waktu, pikiran, bahkan diri kita sendiri sekalipun, kita harus memberikannya itu seperti Habel. Berdasarkan apa? Iman. Nah, jika pemberian kita berdasarkan iman, apapun itu yang kita berikan, itu sifatnya tidak menguntungkan diri sendiri atau memuliakan diri sendiri. Itu hanya untuk kemuliaan bagi siapa? Bagi nama Tuhan saja. Dan di dalam memberikan persembahan tersebut, itu kita ada apa? Ada pengorbanan. Makanya tadi dikatakan tidak mencari keuntungan buat diri sendiri, tapi adalah apa? Merupakan pengorbanan. Nah, setan sangat mudah ya memanipulasi kita sebagai para pelayan Tuhan atas saksi Kristus, bahwa kita sudah melayani capek-capek, udah kita berikan segalanya, tapi kok yang kita dapat dari Tuhan hanya seperti ini, bahkan jauh dari harapan kita. Nah, kita harus ingat, kalau kita bisa berikan dengan iman seperti Habel, tidak kita pikirkan sesuatu yang menguntungkan kita, ya kan? Nah, jadi kita jangan pernah terjebak di kondisi yang setan lakukan, yaitu apa? Kita melayani tapi kita berpikir iming-iming dapat sesuatu yang berharga. Tidak seperti itu. Dan itu terjadi dalam kehidupan Habel. Dia melayani, dia menurut, dia berikan persembahan, dia berkorban, tanda kutip, malah dia diharak, ya. Dia dibunuh, dibinasakan. Jadi buat kita semua di sini, khususnya teman-teman Facebook, marilah kita melayani, marilah kita memberi dengan iman. Ya, pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah dasar dari pelayanan kita semua. Ya, mungkin bisa aku bagikan juga, pendeta, kita harus memberikan yang terbaik ya pada Tuhan. Betul. Karena Tuhan sekali lagi bukan melihat nominalnya, tapi melihat value-nya, motifnya. Baik, pendeta boleh berdoa untuk teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dengan ketokohan dari Habel, menunjukkan kepada kami bahwa iman yang begitu teguh menjadikan kami menjadi umat percaya Tuhan yang nantinya akan mendapat bagian saat kedatangan-Mu yang kedua kali, hidup bersama-Mu selamanya. Biarlah Tuhan di dalam segala pelayanan kami di dunia ini berdasarkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, apalagi kemuliaan diri sendiri. Terima kasih untuk kesempatan itu Tuhan, berkati kami, ampuni segala dosa kami. Doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Sama-sama, Gail. Sudah dibagikan terlebih kepada Habel dari mungkin cuma 12 kali, tapi sudah memberikan banyak pelajaran penting. Untuk itu teman-teman, jangan lupa untuk selalu stay in contact bersama dengan kita dengan cara subscribe YouTube channel Hope Channel Indonesia ataupun Facebook, dan juga untuk aktif memberikan komen seperti permohonan doa atau mungkin saran tentang tokoh Alkitab yang akan kita bahas berikutnya. Juga teman-teman jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain yang belum mendengarkan firman yang kita bahas pada hari ini. Untuk itu teman-teman, kita akan log out hari ini, tapi tetap stay tune di Hope Channel Indonesia dan tetap setia kepada Tuhan untuk membaca firman-Nya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mengikuti episode kali ini. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.